Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Hero Mamangke. Puji Tuhan, hari ini saya memberikan sebuah renungan firman Tuhan yang saya ambil dari satu ayat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 saya baca dalam Alkitab yang saya pegang ini. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam ayat ini, Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa hidup yang dia jalani semua hanya karena kasih karunia. Dan saya juga mengatakan kepada saudara lewat renungan firman Tuhan ini, bahwa hidup kita hanya karena kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus dalam perjalanan kehidupannya dia, dalam keberhasilan yang dia capai, dalam semua kesuksesan yang dia capai, dalam semua keuntungan yang dia dapatkan, semuanya dia berkata, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Walaupun Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat ini, dia bekerja lebih keras, dia bekerja keras, mungkin apa yang dia lakukan semua dari hasil kerja kerasnya dia, tapi tetap dia menekankan semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Alkitab ingin mengingatkan kembali kepada kita, atau firman Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa hidup ini adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa hidup ini pemberian Tuhan? Kenapa hidup ini anugerah Tuhan? Karena kita, saudara dan saya, diciptakan oleh Tuhan. Tuhan adalah pencipta, dan kita, saudara dan saya, adalah ciptaan Tuhan. Artinya, saudara, hidup ini bukan sebuah kebetulan. Hidup ini bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah keberuntungan, tapi hidup ini adalah kehendak Tuhan. Saudara dan saya ada sampai hari ini, sampai detik ini, bukan kebetulan. Bukan kebetulan karena saudara sehat, bukan. Tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena kehendak Tuhan. Jadi kita ada hari ini itu karena kehendak Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini dikendalikan oleh Tuhan. Hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, hidup kita ini harus kita hargai karena Tuhan yang berhak atas hidup kita. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dia penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengatur hidup dan mati manusia. Semua dalam kendalinya Tuhan. Semua Tuhan yang atur. Jadi kalau saudara ada sampai hari ini, itu karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan hidupmu. Bukan karena engkau berbuat baik, bukan karena hidupmu sehat, bukan karena engkau terkenal baik di mana-mana, bukan. Bukan karena engkau banyak yang menjaga, banyak yang melindungi kiri kanan, bukan. Tapi karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena Dia mengendalikan hidup kita ini. Hidup ini pemberian Tuhan. Hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya harus kita sadari bahwa hidup ini miliknya Tuhan. Kita tidak bisa seenaknya dan semaunya kita memperlakukan hidup ini. Ingat, hidup ini milik Tuhan. Satu waktu Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Apa yang sudah kita gunakan, apa yang sudah kita lakukan untuk hidup ini. Itu sebabnya mari, lewat renungan firman Tuhan saat ini, mari kita mensyukuri semua apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ada satu ayat dalam firman Tuhan, dalam Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 berkata begini, saudara. Saya lebih suka dalam terjemahan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti atau BMK atau bahasa Indonesia sehari-hari. Saya bacakan begini. Yakinlah bahwa Tuhan Allahmu tidak menyerahkan tanah subur ini kepadamu oleh karena kamu pantas menerimanya. Artinya apa di sini saudara? Kalau hidupmu sukses, kalau hidupmu baik, kalau hidupmu ada sampai hari ini, itu bukan karena kita pantas menerimanya, tapi itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya mari hargai hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menghargai hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang harus kita lakukan. Engkau kerja untuk kemuliaan Tuhan. Engkau pergi kemanapun, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kau kerja, keuntungan engkau yang dapat.
Mungkin kau melakukan sesuatu, engkau mendapatkan keuntungan dari hal itu. Tapi ketika engkau melakukan untuk Tuhan, engkau sudah memuliakan Tuhan. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita melakukan semua dengan baik, dengan menghargai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Keberadaan kita sampai hari ini, semua hanya karena kehendak Tuhan. Itu sebabnya, jadilah orang yang tetap rendah hati dan selalu mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.